Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Oktaviani dengan NIM 3112011-028, kelas AK3A Malam, akan menjelaskan tentang tugas perpajakan akuntansi perpajakan ke-7. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, baik, di sini terdapat soal dari tugas ke-7. Tugas ke-7 ini terkait dengan akuntansi kas dan bank. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Nah, data perusahaannya yaitu nama perusahaannya PT Air Transport, NPWP-nya, alamat, telepon, email, dan jenis usahanya yaitu jasa transportasi dan penjualan merchandise. Untuk data pegawainya sendiri terdiri dari 2 orang. Di sini ada atas nama Yoga yang memiliki NPWP dengan jabatan sebagai manajer, statusnya menikah 1 anak dengan gaji sebulannya 15 juta, dan tunjangan per bulannya sebesar 1.050.000. Kemudian yang kedua ada Santi, dia belum memiliki NPWP, jabatannya sebagai pelaksana umum, statusnya menikah 1 anak, gaji sebulannya 5 juta, dan tunjangannya 200.000. Adapun data transaksi pada bulan November adalah sebagai berikut. Bulan November. Nah, di tanggal 2 ini ada membayar gaji karyawan. Kemudian di tanggal 10 melakukan pengisian kas kecil sebesar 15 juta. Kemudian di tanggal 15 membayar langganan majalah bisnis sebesar 1 juta dengan menggunakan kas kecil. Kemudian di tanggal 20-nya membayar iklan di televisi sebesar 5 juta dengan menggunakan kas kecil. Yang di tanggal 21-nya melakukan pengisian kas kecil sebesar 6 juta. Tanggal 30-nya menerima jasa giro dari Bank ABC sebesar 50 juta. Di tanggal 30-nya menerima bunga deposito dari Bank ABC sebesar 25 juta. Dan di tanggal 30 yang terakhir menerima pembayaran atas sewa ruko. Total invoice-nya sebesar 100 juta. Diminta buatlah jurnal atas transaksi Air Transport bulan November 2021. Nah, perusahaan ini menggunakan fluktuasi metode untuk kas kecilnya. Kemudian PPh final dicatat dengan metode bruto. Untuk fluktuasi metode ini berarti untuk pencatatannya dilakukan setiap terjadinya transaksi. Nah, di sini transaksi yang pertama ada pembayaran gaji karyawan di tanggal 2. Untuk gaji Yoga di sini sebesar 15 juta dengan tunjangannya 1.050.000. Kemudian totalnya adalah sebesar 16 juta 50.000. Kemudian di sini ada biaya jabatannya sebesar 500.000. Kemudian ada penghasilan neto sebulannya sebesar 15.550.000 yang merupakan pengurang antara gaji sebulan plus tunjangan dikurangi dengan biaya jabatan. Kemudian ada penghasilan neto setahunnya tinggal dikali 12 saja, sehingga totalnya adalah 186.600.000. Kemudian untuk PTKP kawin 1 anak adalah 63 juta. Sehingga untuk PKP-nya sendiri adalah sebesar 123.600.000. Kemudian untuk PPh pasal 21 setahunnya yaitu 5% dikali 50 juta. Sehingga totalnya adalah 2.500.000. Kemudian 15% dikali sisanya sebesar 73.600.000. Untuk totalnya adalah 11.040.000. Kemudian untuk total keseluruhannya yaitu 13.540.000. Untuk per bulannya tinggal dibagi 12. 13.540.000 dibagi 12 sama dengan 1.128.333 rupiah. Kemudian untuk gaji Santi, di sini untuk gaji sebulannya sebesar 5 juta, tunjangannya sebesar 200.000, sehingga totalnya adalah 5.200.000. Biaya jabatannya adalah 250.000, didapat dari 5% dikali gaji pokoknya.
Kemudian penghasilan neto sebulannya sebesar 4.950.000. Kemudian untuk dikali setahun totalnya 59.400.000 dan untuk PTKP-nya untuk status kawin satu anak yaitu 63 juta sehingga PKP-nya adalah minus 3.600.000. Untuk PPh pasal 21-nya nihil dan per bulannya juga nihil. Nah, jurnal PPh pasal 21-nya di sini ada biaya gaji dan tunjangan yoga sebesar 15.900.000. Mohon maaf, di sini ada kesalahan untuk biaya gaji dan tunjangannya sebesar 16.050.000. Kemudian, untuk PPh pasal 21 terutangnya itu sebesar Rp1.128.333. Kemudian kas dan banknya sebesar Rp14.921.667. Nah, untuk pemotongan pajak untuk karyawan atas nama Santi belum di jurnal karena untuk PPh pasal 21-nya sendiri masih nihil. Nah, kemudian di sini ada PPh pada saat jurnal pada saat menyetor ke kas negara. Untuk di PPh pasal 21 terutang yoga pada kas dan bank sebesar Rp1.128.333. Kemudian untuk transaksi yang kedua, di sini ada melakukan pengisian kas kecil sebesar 15 juta. Karena di sini menggunakan metode fluktuasi, maka untuk pengisiannya adalah tinggal kas kecil pada kas bank sebesar 15 juta. Kemudian di tanggal 15 membayar langganan majalah bisnis sebesar 1 juta dengan menggunakan kas kecil. Nah, karena di sini menggunakan metode fluktuasi, sehingga setiap terjadinya transaksi, maka akan dicatat sebagai penjurnalan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu biaya langganan majalah pada kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di transaksi yang keempat, di sini ada di tanggal 20 membayar iklan di televisi sebesar 5 juta dengan menggunakan kas kecil. Sama seperti sebelumnya, karena menggunakan metode fluktuasi, maka untuk pencatatan di tanggal 20 bulan 11 2021 yaitu biaya iklan sebesar 5 juta pada kas kecil sebesar 5 juta. Nah, di sini di tanggal 5 ada di transaksi kelima ada di tanggal 21 melakukan pengisian kas kecil sebesar 6 juta. Karena ini merupakan metode fluktuasi, maka untuk pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas kecil pada kas bank sebesar 6 juta. Kemudian, untuk di transaksi ke-6 pada tanggal 30, menerima jasa giro dari Bank ABC sebesar 50 juta. Nah, untuk pencatatannya sendiri yaitu kas bank pada pendapatan jasa giro sebesar 50 juta. Nah, kemudian di transaksi ke-7, pada tanggal 30 menerima bunga deposito dari Bank ABC sebesar 25 juta. Nah, di sini dikenakan PPh final yaitu pasal 4 ayat 2 sebesar 20% karena merupakan penerimaan bunga deposito. Sehingga 25% dikali 25 juta dikali 20% yaitu 5 juta. Nah, untuk jurnalnya sendiri di tanggal 30 November 2021 karena menggunakan metode pendekatan bruto. Nah, di sini ada kas bank sebesar 20 juta, piutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5 juta, pada pendapatan jasa bunganya sebesar 25 juta. Kemudian ini untuk transaksi di ke-8 atau terakhir. Untuk di tanggal 30 yaitu menerima pembayaran atas sewa ruko. Total invoice-nya sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas biaya sewa sebesar 10%. Untuk perhitungannya yaitu 100 juta dikali 10%, sehingga hasilnya 10 juta. Karena menggunakan pendekatan bruto, maka untuk pencatatan jurnalnya adalah kas bank sebesar 90 juta, piutang PPh pasal 4 ayat 2-nya sebesar 10 juta, pada sewa dibayar di muka untuk rukonya sebesar 100 juta rupiah.
Cukup sekian untuk jawaban tugas 7 atas akuntansi perpajakan Eka Oktaviani dengan NIM 3112011-028, kelas akuntansi 3A Malam untuk akuntansi kas dan bank, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.